Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kalau saat ini kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan kuat, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur, dan kami percaya keberadaan kami hari ini semuanya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamahlah dan bentuklah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 7-8. Tertulis demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut beberapa penelitian psikologi, dalam satu hari, rata-rata ada sekitar 6.000 pikiran yang muncul dalam diri setiap orang. Penelitian yang lain menyebutkan bahwa jumlahnya bisa mencapai 10.000 pikiran. Bayangkan saudara, betapa banyak jumlahnya. Kita manusia cenderung memiliki banyak pikiran, dan pikiran itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Pikiran-pikiran ini, disadari atau tidak disadari, sangat berpengaruh terhadap situasi dan keadaan diri kita. Pikiran yang negatif menyebabkan perasaan dan sikap yang negatif. Pikiran kecemasan membuat kita menjadi cemas. Pikiran kekhawatiran membuat kita merasa dan bersikap khawatir. Sebaliknya saudara, pikiran yang sehat membuat kita bersemangat. Pikiran yang dikuasai oleh firman Tuhan membuat kita menjalani hidup ini dengan penuh iman, sukacita dan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita yang begitu banyak harus kita tundukkan di bawah kuasa firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita sendiri yang menguasai diri kita, tapi biarlah firman Tuhan yang memimpin dan menguasai hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 7-8 menyatakan suatu kebenaran bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran setiap anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan karena ada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang menaungi kehidupan kita. Dalam ayat ini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga pikiran kita, supaya pikiran kita memikirkan hal-hal yang benar, perkara-perkara yang baik, perkara yang adil, mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan, dan hal-hal yang patut dipuji. Isilah pikiran kita dengan perkara-perkara yang demikian, yang berasal dari sorga dan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu menjaga hati kita, saudara. Hati dan pikiran kita pada dasarnya merupakan hal yang sama. Mari saudara, kuasai dan tundukkanlah pikiran kita di bawah kuasa firman Tuhan, agar kehidupan kita bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi semakin sempurna sesuai dengan rencananya. Sekali lagi saudara, jagalah pikiran kita, sebab apa yang kita pikirkan mempengaruhi keadaan hidup kita. Pikirkanlah yang benar. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita akan mengerti pikiran Tuhan. Oleh karena kuasa firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, dan Roh Kudus menuntun kita untuk senantiasa memiliki pikiran yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk menjaga hati atau pikiran kami, supaya pikiran kami selalu dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang muncul dalam pikiran kami, perkara-perkara yang dapat membuat kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, atau hal-hal yang membuat kami menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki hati yang suci, pikiran yang kudus dan benar di hadapan-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, penuhi hati kami dengan kuasa firman-Mu. Jagalah kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu dan tidak menyimpang dari rencana serta kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang berkuasa untuk menolong kami dan membebaskan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua yang kami kerjakan pada hari ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.